Ya sebelum melakukan proses konseling kita, ada baiknya kita saling kenal dulu ya. Iya Bu. Mulai dari kamu dulu. Perkenalkan Bu, nama saya Angelika Windasari. Saya kuliah di IAKN Toraja. Kemudian saya tinggal di Makale Bu. Kalau boleh tahu sudah semester berapa? Semester 6 Bu. Semester 6. Sudah mau pergi KKN-nya. Iya Bu. Perkenalkan nama Ibu Sri. Ibu di sini sebagai seorang konselor. Nah, Angelika ke sini mau cerita atau sekedar konsultasi? Mau sedikit cerita Bu, terus mau juga minta solusi sedikit dari Ibu. Sudah pernah dikonseling sebelumnya? Sudah pernah Bu. Di sekolah? Iya Bu, di sekolah. Sudah tahu asas-asas dari konseling? Lupa Bu. Ibu jelaskan sedikit tentang konselingnya. Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang bermasalah, tetapi tidak semua permasalahan bisa diselesaikan melalui konselingnya. Terus ada 3 asas yang perlu diketahui dalam proses konseling. Yang pertama adalah kerahasiaan, di mana Angel cerita kepada ibu, tetapi masalah itu hanya ibu yang akan mengetahuinya, tidak akan keluar dari tempat ini. Yang kedua, keterbukaan. Bagaimana ibu bisa mengetahui masalah apa yang dialami oleh Angelika kalau Angelika tidak terbuka kepada ibu. Yang ketiga, kesukarelaan. Angelika datang di tempat ini dengan sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Sebelumnya kita butuh waktu berapa lama untuk melakukan proses konseling ini? Mungkin 15 menit cukup Bu. Oh, iya. Itu sudah cukup ya? Berarti masalahnya tidak terlalu berat? Tidak Bu, cuma mau sekedar curhat Bu. Iya. Angelika sudah nyaman di situ atau kita cari tempat lain? Di sini saja Bu. Iya. Angelika sudah siap menceritakan masalahnya? Sudah Bu. Iya, silakan. Saya mau cerita tentang hubungan saya Bu. Saya tuh punya pacar sudah 3 tahun pacaran Bu. Kalau boleh tahu siapa namanya? Glenn Bu. Terus selama kami pacaran 2 tahun lalu, hubungannya baik-baik Bu, berjalan dengan baik. Tapi sering ketemu ya? Iya sering Bu, tidak terlalu sering Bu. Kalau misalnya, iya gitu. 2 tahun belakangan ini Bu berjalan dengan baik. Kami pacaran pas dia kelas 2 SMA, terus pas saya maba. Selama 2 tahun itu dia di sini Bu, tapi sekarang mungkin sudah hampir 1 tahun Bu di Makassar kuliah. Semenjak ke Makassar Bu, sudah mulai berubah. Tak tahu Bu, cuma saya ngerasa atau memang betul-betul berubah, tapi ada saya rasa Bu kalau dia tuh memang ada perubahannya. Yang dulunya sharing story saya. Iya, terus sering teleponan juga? Iya Bu, sering sekali VC Bu. Tapi sekarang Bu sudah lumayan jarang. Apalagi beberapa bulan terakhir ini Bu, jarang sekali nih. Waktu kan dia pergi ke Makassar Bu, mulai kuliahnya itu pas bulan 9, pas pelantikan saya juga pergi ke sana Bu. Masih baik-baik sih di situ Bu, masih berjalan. Kamu ikut pelantikan bersama orang tuanya? Iya Bu, ikut ke sana. Tapi selama di sana Bu, kayak berubah sekali. Sering belum itu pergi sambung-sambung ayam, biasa main-main slot. Baru biasa juga aku bilang kan Bu, kalau tidak bagus begitu karena capek orang tua mau carikan kok uang, baru mau kok ambur-ambur dengan hal yang tidak penting begitu Bu. Yang paling tidak aku suka dari dia tuh Bu, kalau berjanji tuh Bu, sering sekali mengingkari. Nah saya juga sering sekali putus Bu. Kalau misalnya ku dapat lagi pergi main ayam tuh, kan maksudnya kan tidak bagus tuh Bu kalau pergi kayak begitu. Kularang demi kebaikannya Bu, tidak hal-hal lain sih kularang nih untuk kebaikannya sih, tapi kayak tidak dengarkan terus. Nah Bu, baru-baru ini kan saya tahu orangnya itu cemburuan sekali. Iya, terus
baru-baru ini kayaknya 1 minggu yang lalu Bu, masuk di organisasi. Terus di organisasi itu Bu, itu yang perempuan-perempuan di dalam tuh Bu, kayak bagaimana ya, bisa dibilang ganjen Bu. Nah itu juga pacarku Bu, naladin terus. Jadi selama pacaran itu mungkin tidak terhitung berapa kali mau putus Bu, tapi tidak pernah mau ku putus. Cuman saya yang putus sih, baru putus nyambung terus begitu. Nah sekarang tuh Bu kayak capek sekali aku rasa, tidak tahu bagaimana. Aku tahu Bu bagaimana mau aku kasih bagaimana, karena kayak capek sekali mau hadapi, baru tidak bisa sekali berubah Bu, cuman janji-janji terus, baru tidak natipati janjinya. Pas masih di sini dia memang sering pergi sabung ayam atau main slot pas dia masih SMA di sini? Tidak Bu, tidak begitu sih Bu. Terus Biasa Bu, tapi cuma sekali 2 kali. Terus komunikasi dengan dia selama beberapa bulan ini bagaimana? Itu bukan sering putus nyambung itu Bu. Kalau biasa aku putus biasa tak 1 minggu, biasa 2 minggu tidak aku balas chatnya Bu. Tapi ngechat ya terus, tapi saya tidak balas chatnya Bu. Sudah pernah komunikasikan dengan dia bagaimana yang kamu katakan bahwa dia berubah, kamu komunikasikan dengan dia, apa jawabannya dari dia? Nah bilang sih Bu, kalau tidak berubah aja begini aja terus, nah ada terus ya buat kau, baru kalau ada apa aku chat terus Joko. Nah aku bilang nih, menurutmu itu karena dirimu yang ngerasa, tapi kalau orang lain yang rasa tuh pasti berubah kok. Apalagi saya tuh kayak lama mencisah baru tiba-tiba aku berubah jadi kayak lain-lain dirasa. Pas kuliah di Makassar dia sering pulang kalau libur atau jarang? Selama di Makassar Bu, dari bulan 9 kayaknya baru 3 kali pulang. Jadi kamu merasa bahwa dia melakukan dia berubah dengan sikapnya yang dulu ya. Terus tapi dia tidak merasa bahwa dia merubah sikapnya. Terus kamu sempat mengatakannya bahwa kenapa kok aku muladeni itu cewek? Iya Bu. Terus bagaimana tanggapannya? Dia juga udah bilang sih kalau nah tidak aja perasaanku ke dia, cuman ku tanggap aja bah. Tapi ku bilang Bu, kalau maksudnya tuh ku bilang Bu, kalau kan mau tahu bilang bagaimana atau Bu bagaimana cemburuan. Nah tapi beberapa kali aku tanya, jangan kalau berhubung aku sama perempuan lain begitu, bukan berarti kurang bagaimana Bu, tapi maksudnya ada feeling tak Bu sebagai perempuan, kalau misalnya ini perempuan yang ini tuh tidak bagus untuk dekati, yang ini tuh tidak sengaja kularang kalau sama perempuan Bu. Ada yang ku izinkan nih Bu, tapi ada juga yang harus nabatasi, karena kulihat dari itu perempuan tuh tidak baik Bu, tidak baik untuk saling berkomunikasi, karena bisa menimbulkan hal yang tidak. Tapi dia mendengarkan perkataanmu untuk tidak meladeni perempuan itu atau masih tetap meladeni perempuan itu? Selama ini Bu tidak pernah berhubungan sama perempuan lain. Ada pernah 1 kali 2 kali Bu, tapi masih memaafkan. Tapi ini yang baru-baru, nah bilang sih Bu kalau iya tidak itu tidak begitu mau. Tapi dia masih melakukannya atau sudah tidak? Belum tahu karena baru-baru ini kejadian. Pas dia berjanji kamu pas dia awal berjanji atau melakukan itu, kamu mempercayai janji itu, dan pas dia berjanji kamu mempercayainya? Tidak Bu, tidak percaya Bu, karena serius sekali mana bohong Bu. Jadi kamu tidak berkomunikasi dengan dia bahwa apa yang dia mau, maksudnya apa mau supaya ini hubungan baik-baik atau bagaimana? Begitu Bu, maunya dia tuh Bu terus berjalan seperti biasa tanpa rasa kalau salah. Iya memang Bu, biasa dia bilang iya salah, nggak minta maaf, tapi maksudku tuh Bu kayak tidak berguna itu kata-kata begitu Bu. Kalau cuma sekedar dibilang baru tidak lakukan, maksudnya kayak sudah bilang begitu, besok lusa ulang lagi, jadi kayak
itu Bu, mau ku datang ku bagaimana pendapat Mi menurut Mi kalau masih mau aku lanjut atau bagaimana? Angelica masih mempunyai perasaan ke dia atau lebih banyak kecewanya atau perasaannya ke dia atau masih mau bertahan? Kalau masalah perasaan Bu masih ada, tidak mungkin bisa tiba-tiba hilang karena sudah lama Bu. Terus kalau masalah masih mau lanjut atau tidak Bu, tidak tahu Bu. Bimbang. Iya Bu. Tapi kalau dari dia masih mau terus lanjut ya, tapi tidak merubah sifatnya. Iya Bu, nah bilang mau berubah, tidak mau putus Bu. Tapi dia tidak merubahnya. Atau ada sifat yang kamu tidak suka tiba-tiba dia merubahnya, atau tetap sama saja tidak berubah? Kayaknya tidak Bu. Tidak ada bang sifatnya yang kamu tidak suka dia tidak berubah? Atau... Iya, tidak ada Bu, karena itu yang bilang tidak pergi lagi mak sabung ayam lama kelamaan tuh Bu, pelihara lagi ayam, pergi lagi masak mak sabung minta uang ke orang tuanya baru kayak habiskan lagi uang. Tidak ada sih Bu, tidak ada yang berubah. Iya, dari cerita Na Angelica, jadi cowoknya itu tidak pernah berubah ya, dan kamu sudah merasa capek menjalani hubungan itu, tetapi cowokmu tidak merasa bahwa dia berubah dan tetap melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai. Iya. Ibu mau kasih sedikit saran, tapi ini tergantung lagi dari pilihannya Na Angelica ya, karena dari cerita yang ibu dengar, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan sakit dengan sikapnya itu, apalagi cowokmu itu atau Glenn itu tidak merasa bahwa dia berubah, dan sikap yang kamu tidak suka itu dia tidak rubah. Kalau kamu memilih putus memang sakit karena kamu sudah menjalaninya selama 3 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya. Tapi kembali lagi kepada Angelica, sudah siap melihat dia bersama wanita lain jika kamu tidak meneruskan hubungan ini? Tidak tahu. Itu lagi, mungkin kamu bisa komunikasikan lagi bahwa sikapnya itu yang kamu tidak suka itu bisa dirubah secara perlahan. Memang merubah sikap itu tidak langsung sempurna ya, kita harus menjalani prosesnya. Jadi mungkin kamu bisa komunikasikan bahwa kamu sudah cukup capek dengan sikap yang kamu larang tapi dia lakukan. Jika ingin terus menjalani hubungan itu, cobalah untuk merubah sikap-sikap yang tidak kamu suka itu. Ya, kembali lagi kepada Na Angelica, senyamannya Na Angelica saja dalam hubungan itu ya, dan komunikasi yang lebih baik dengan pacarnya. Iya. Angelica masih ada yang mau diceritakan? Tidak ada Bu. Sudah tidak ada ya. Iya. Bagaimana perasaan Angelica setelah melakukan konseling atau cerita kepada ibu? Sudah sedikit lega Bu, karena saya tidak pernah ceritakan ke orang lain Bu. Terus saya juga bisa sedikit mendapat bayangan bagaimana tindakan saya selanjutnya. Mungkin sampai di sini proses konseling kita. Nanti kalau misalnya mau cerita-cerita lagi, bisa cerita ke ibu atau bisa curhat ke temannya juga ya. Iya, Bu. Dan waktunya juga sudah pas sekali, sudah kan tadi Angelica bilang mau 15 menit saja dan ini sudah pas 15 menit. Nah, jadi kalau misalnya nasihat yang ibu berikan belum Angelica, nanti bisa kembali konsul kepada ibu ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Thank you very much.